Di video kali ini gue akan ngajak kalian kulineran di Kabupaten Pati, nyobain sego tewel Mbok Rasiah yang jadi pelopornya sego tewel di Kabupaten Pati. Yang bikin gue kaget, bayangin guys, ini harganya cuma Rp4.000 tahun 2023. Masih ada yang jual kulineran kenyang harga cuma Rp4.000, nasi sama tewel pakai nangka muda, dan juga masih ada telur pindang dan ada tempe yang gak kalah enaknya bikin gue kalap. Enjoy the video. Jadi sebelum kulineran, gue mau ngajak kalian main ke Stadion Joyokusumo, stadion home-nya Persipa Pati. Langsung aja gue nanti di sini mau ditemenin sama Mas Dian, manajernya Persipa. Mas Dian, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Kemarin kita udah ketemu Pak Presiden, sekarang kita ketemu Pak Manajer. Ya. Saya pengen lihat stadionnya Persipa seperti apa. Ya. Boleh masuk ke dalam aja langsung? Oke. Mas, ini lapangannya bagus banget ya Mas ya? Ya, alhamdulillah. Idealnya kapasitasnya berapa ribu nih Mas? Kalau sesuai aturan LIB dihitung cuma 5.000 Mas. Besok kan ada rencana renovasi. Kalau emang udah dicukupin semua 12.000 lah. Oh, luar biasa. Apa yang bagian mau direnovasi nih Mas? Besok ada 2 lampu lagi. Jadi udah lampu. bisa main malam. Oh, saya takjub sama warnanya. Iya. Ini kan biasanya kan kalau lapangan bola kan hijau doang. Ini memang sudah kayak gini. standar FIFA Mas. Oh, alah. Ya, jadi kita bisa home di sini. Rumputnya Mas, kalau boleh tahu jenis apa nih Mas? Ini sintetis. Ini termasuk lesennya sama FIFA. Lesson standar untuk menggelarkan Iya, pertandingan resmi. pertandingan resmi FIFA. Oh, oke. Nah, kalau misalnya pemain latihannya juga di lapangan ini Mas. Latihannya di sini 3 hari, di rumput alami 3 hari. Nggak semua di Indonesia kan sintetis Mas. Lebih banyakan alami. Dan kita satu-satunya tim Liga 2 yang sudah pakai sintetis. Satu-satunya. Wow. Iya. Dari tadi kita ngomong lapangan sama klub. Nah, Mas Iya. Dian nih sebagai manajer nih, Iya. tugasnya apa sih Mas? Saya jelas yang meramu tim, belanja pemain. Termasuk nego. juga diambil dari developmental juga. Iya, Jadi iya. banyak tektok dari situ juga Iya. Mas ya. Dari Mas Dian sendiri apa nih Mas untuk teman-teman pemain sampai dari segi lapangan dan lain sebagainya lah Persipa secara keseluruhan. Karena Persipa sekarang udah Liga 2, ganti namanya Liga Nusantara, sudah Liga profesional, harus menjadikan manajemen yang profesional, pemain yang profesional, bisa bertarung dan bertahan di Liga 2, dan mungkin nanti ketika emang stadion ini udah layak Liga 1, Ya. kita bisa untuk survive untuk Liga 1. Semoga berjalan dengan lancar. Ya, minta dukungannya. Amin, Ya, amin, dukungannya. amin. Oke Mas, kita lanjut lihat Oke, keliling-keliling lagi Mas. Oke, tadi kita udah ngomongin soal Persipa dan Mas Dian sebagai manajer, dan sekarang kita mau ngomongin Mas Dian sebagai dulu ketua Patifosi. Iya. Nah, seberapa cintanya sih Patifosi ini buat klubnya? Mungkin agak lebih, tapi itu terjadi. Berawal dari supporter. Supporter saat itu emang yang bisa membawa kita ke Liga 2. Maaf, Patifosi sendiri itu sudah dari tahun berapa Mas? Ini udah 16 tahun. Waktu itu awal-awal kita cuma target lolos grup awal Jateng Mas. Itu 2 tahun yang lalu ya Mas ya? Iya, kalau masih ingat uang bonus untuk pemain dari ngamen di lampu merah, dari kesenian, jersey, sal, apapun yang dia bisa jual. Dan bukan untuk mereka pribadi, Enggak, untuk bonus, tim pemain. Iya, untuk bonus ketika Persipa menang. Sebegitu cintanya Iya. dan sebegitu pengennya ngelihat tim dari daerah kelahirannya sendiri buat main dan berkompetisi di Liga Liga Nasional. Iya. Bisa kalian nonton di O Channel, Iya. video sama Indosiar. Iya. Mas Dian, terima kasih banyak. Siap, Saya sudah sama-sama. diizinkan main di sini. Kapan-kapan kenalin sama pemainnya Mas ya. Kalau Iya. lagi ada apa? Iya, siap. Yuk, Pasti. siap. Ini boy rumput sintetis standar FIFA. Beda ya kayak gue main futsal di Pengadegan, beda ya? Rumputnya beda sama lapangan futsal ya? Beda bos. Beda bos. Beda kan? Kayaknya kalau gue main di rumput ini gue bisa jago main bola deh. Karena boleh nggak mantul-mantul. Kan biasanya kan kalau Liga Indonesia kan bolanya kita ngoper Bukan gitu. vibe dan soul-nya aja kayak gue dapet. Selama ini gue alasan nggak jago main bola karena lapangan yang salah, bukan gue. Tuh. Lu maju ke depan. Anung Bramantio calling kalau ada butuh casting pemeran pelatih sepak bola. Kenapa nggak gol? Oke, itu actingnya jelek banget. Halo YouTube, let's go Arenits, balik lagi di channel Bungkus yang bangga makanan Indonesia. Masih edisi Pati. Kita mau nyobain makanan yang khas banget. Gue mau nyobain sego tewel Mbah Rasiah. Gak boleh tahu dis. Rahasia ya. Iya. Rasiah. Let's go. Subscribe boleh ya? Boleh lah. Boleh.
Pesan yang garing banget hari ini masih di Kabupaten Pati. Kalau kemarin kita diajak sama Pak Amal nyobain soto kemiri, hari ini kita diajakin sama Pak Joni, CEO atau direktur dari klub Persipa Pati. Nah, ada makanan khasnya namanya sego tewel. Gue jujur nggak ngebayang dan belum sempat research juga itu saya. Tapi karena ini yang ngajak orang lokal sini, orang Pati, ya udah kita ngikut aja dan sekalian kita ajak ngobrol ibunya. Kita opening setelah closing ya Dis ya. Pas kita datang ini parkiran mobilnya penuh semua. Sekarang udah pada pulang dan selesai makan. Kita langsung ke dalam. Kayak apa sih sego tewel itu? Kayak apa? Nasi kucing. Coba. Kan ada sego kucing. Iya. Jadi lo membuat sebuah logika kalau tewel itu kucing. Nasi kucing. Sekolah lagi ya? Gokil, Jis. Punya TikTok, RM Nasi Tewel. Kalah kali follower TikTok gue. Kayaknya kalah. Nah ini namanya tewel tuh ini. Jadi kuahnya nih pakai kuah santan. Terus itu kelihatan bawang putih. Bu, izin ya Bu. Mau lihat ya Bu, ketika tadi kita makan. Ini baru kosong Dis. Terus baru diisi lagi. Isinya nangka. Terus ini juga ada cabai rawit. Ada pedes-pedesnya. Itu yang bikin nikmat tuh. Enak banget. Makannya pakai nasi. Bawahnya dialasin pakai daun jati. Lauk pendampingnya ada tempe. Mas, permisi. Ganggu sebentar. Saya mau nanya-nanya sego tewel Mbah Rasiah ini. Berarti masih udah generasi keberapa ini? Kelima. Oh, kelima? Iya. Oh, dulu Mbahnya lagi, mbahnya turun-temurun. lagi. Tahu nggak Mas tahun berapa Mbah pertama kali yang dulu? Pokoknya sekitar sebelum tahun 80 udah ada. Oh, sebelum tahun 80 udah ada ya. Ini mungkin 70 60-an sudah ada mungkin ya. Ya kurang tahu ya, pokoknya sekitar segitulah. Dengan Mas siapa? Mohon maaf. Mujiono. Mas Mujiono. Berarti ini cukup paling mungkin dari sekitar sini. Iya, pertama buka kan ini. Oh, pertama ini. Pertama nasi tewel buka. Oh, berarti ini kan ada nasi tewel karena terinspirasi dari Iya, dari Mbak Rasiah. Apa sih Mas sebenarnya nasi tewel itu kuah santan pakai nangka? Tewel muda. Kenapa harus nangka muda? Ya karena kalau agak tua rasanya beda, ya, teksturnya kan beda, lembut dalam masih muda. Kelihatannya keras tapi lembut. Lauk pendampingnya itu memang udah ada dari dulu apa ada yang Ada dikembangkan? tambahan yang kembangan. Oh, kembangan seperti rolade gitu-gitu. Ya rolade, burung puyuh, telur itu kan udah Mulai jualan ini dari jam berapa ya, Mas? jam setengah 3. Setengah 3 sore. Iya, Oh, memang buka sore. bukanya sore. Sampai Ke jam 8, kadang jam 7 juga habis, kalau Sabtu Minggu begitu. malam. Iya. Masaknya itu berapa kali Mas biasanya? Normalnya? Iya, kalau masak sayur kan sekali, biasanya habis ya udah, pokoknya 4 periuk besar itu. Itu nangkanya berapa kilo tuh, Mas? Enggak, itu kan bijian mas. Kalau kiloan ya lebih dari setengah kintal. 50 kilo. Iya. Dan ini buka setiap Senin sampai Buka Minggu. terus. Buka Ya, terus. buka terus, jarang libur. Satu lagi yang keren Mas, ada TikToknya. Oh iya, ada. Ini Mas yang bikin. TRM nasi tewel. Kontennya tentang apa sih tuh Mas? Kontenin masak-masak. Masak-masak ini. Tapi Mbak ini jadi usaha keluarga. Ya usaha keluarga. Bisa terusin. Sampai akhirnya generasinya Masnya yang udah Iya. generasi kelima. Keren banget ya Mas. Paling jauh tamunya dari mana Mas? Paling jauh ya DPR RI pernah. Oh, DPR RI. Belum lama ini malah. Jabat. Yang pasti artis-artis juga sering kesini. Sudah sering kesini. Karena ini paling legend ya. Kita langsung aja. Gue udah penasaran banget. Ini pakai godong jati. Iya pakai godong Dia jati pakai Mas. Ya? penjati khasnya. Sama lauknya macam-macam. Kita langsung masuk sewu ya Mas ya. Saya coba. Oke, jadi ini namanya sego tewel. Tewel itu tewel. Sego tewel ini nasi sama sayur nangka dan kuah santan. Ini juga ada ini rebusan cabai rawitnya Cabai juga rawit. nih, hijau-hijau kayak gini nih. Temennya ini pakai apa nih Pak? Telur bacem Telur bacem sama tempe sama goreng. tempe. Ini kalau agak sore ada bakwannya enak Oh, lagi. Bakwannya jadi enak lagi. sama perkedel. Perkedel. Nah guys, ini dia alasinnya pakai daun jati. Sama kayak waktu kita di Tegal Cirebon daun jati ya. Oke, langsung aja bismillah saya coba. Nah, Coba ya Pak ya. coba yuk. Ini bapaknya udah nambah Pak. Nambah. sayur lagi. Nambah Pakai lagi. enaknya. Karena murah seporsinya tadi 4.000 ya Pak ya. ya. Oh. Nah, yuk guys, let's go. Oh iya Pak. Habis ya? Pedes sih cabai rawitnya ya Pak ya. Rasa yang bener. ikut direbus juga sama sayurnya. Iya. Baru kena cabai rawit sekali langsung minum gua. Sebenarnya nangkanya lembut banget. Itu kayaknya direbusnya agak lama. Karena dia matang banget sampai kita nggak usah ngunyah sebenarnya Pak ya. Iya. Tempe. Kadang-kadang kita makan ini tidak kerasa. Bener Pak. Sampai saya tahu-tahu 10 biji. Nah, sebelum tadi saya nunggu punya saya habis 3 Pak. Iya. Ini keempat Pak. Ini saya udah ke-8 mungkin. Dari kemarin tempe di Pati itu enak-enak semua, nggak pernah nggak enak. Jadi kita di Soto Kemiri. Dari semalam kita di Nasi Gandul Iya. Pak Harjo, sampai sekarang di Sego Tewel Mbak Rasiah. Ini tempenya, wah luar biasa sih. Wah, Pak, ini enak banget Pak. Ya, mau ini enak sekali.
Nah ini, Pak, sebelumnya saya terima kasih Pak. Meluangkan waktu ikut saya makan di sini Pak. ya. Selain itu apa lagi Pak persiapannya Pak? Aprilnya baru mungkin untuk 2023 ini kita lagi desain untuk jersey yang terbaru. Oh. Itu tadi belum. Ini musim kemarin ini Pak ya? Ya, musim lalu. Ini nanti musim depan kita lagi ada beberapa April yang kemarin yang menawar ke kita lagi milih nanti desain yang bagus, desain terbaru dan yang penting ada muatan lokal. Betul. Ya, seperti batik, batang arahnya. Dan justru ada ciri khas dari patinya sendiri ya Pak ya? Iya. Itu nggak boleh ketinggalan. Jadi yang kita ambil adalah muatan lokal yang terbaik dan warnanya tentu saja campurnya ada jersey warna merah, jersey warna putih, warna hitam dan mungkin kalau kiper ya biru dan kuning. Oh, ditunggu nanti desain terbarunya. Iya. Yang jelas pasti harus dipilih yang keren nih Pak ya? Keren yang keren. Kalau kesini Mas Bungkus CS tak beri yang terbaru. Alhamdulillah, terima kasih Ya. banyak. Lanjut makan lagi. Wah, pedas sekali ya ambilnya. Ngeri. Pak, saya ketagihan Pak. Ini Iya. saya udah telur juga Pak. Lagi Pak. Nambah terus. Ngeri. Hancur guys. KWK. Kita belum tahu ini harga plus-plusnya berapa ini untuk tempe, telur, dan perkedelnya. Cuman dari tadi kita ambil terus. Rasa lapar bisa menutupi kekhawatiran akan dompet Pak. Anda, ini kalau di Pati, di sini di sini, saya pernah bayari orang satu warung. Saya bayari semua pada saat saya mau pulang. Itu 100.000 saya kembali. Saking murahnya di Pati itu banyak makanan murah. Pak, berarti kan ini 100.000 mungkin nggak ternilai Pak. Tapi itu pahala Pak. Uang 100.000 udah bisa bikin senang satu warung. Memang ini terkenal, jadi tewel ini adalah makanan murah, bergizi, enak, Bener Pak. ya kan? Tapi mengenyangkan juga. Iya. Nangkanya lembut banget. Tapi ini kalau sego tewel nih Pak, normalnya sarapan apa memang makan malam seperti ini Pak? Normalnya sih ya Makan siang mungkin ya Pak? siang ya. Tapi memang kalau pas lagi tidak musim nangka juga agak sulit juga ibunya nyari nangka. Jadi kadang-kadang kalau kita kesini siang udah tutup berarti memang stok nangkanya sulit nyarinya. Biasanya dia sore udah habis karena saking banyaknya orang, mungkin jam 6 udah habis. Tapi karena mungkin ini stok nangkanya lagi banyak, jadi dia bukan Terus banyak. nambah ya. Aduh. Udah ini kalau kita nanti ke Pati lagi, ini udah pasti jadi tempat makan malam favorit saya. Tanpa harus ditambah sambal, tanpa harus ditambah apapun, hanya dengan sego tewel ini sama cabai rawitnya tuh udah cukup menurut saya Pak. Ya, nendang banget. Bener Pak. Saya baru dapat godokan baru Pak, masih panas. Pak. Panas, enak Wah, tuh. enak Pak. Nah kalau Pak Joni sendiri makanan favoritnya apa Pak? Banyak sih. Banyak ya Pak Sate ya? kambing, sate kambing. Sate kambing. Kalau Pati yang enak di mana Pak biasanya Pak? Namanya sate apa Pak? Sate kambing bleber. Makan bleber. Karena udah di depan kantor, biasanya langsung nitip sama orang langsung bawa ke kantor ya Pak ya? Nanti kalau kesini lagi tak ajak. Siap. Ya. Sate kambing juga favorit saya Pak. Sate kambing, gulai, sumsum, gulai sumsumnya. Wah, mantap. Ini dapat dari Pak Joni lagi. Tadi dari Mas Dian udah dapat 3. Ya. Cuma harus balik lagi. Kita tamatkan kuliner Pati. Ini baru 3 dari sekian banyak. 3. Oke, sekarang saya mau nikmati dulu sama Pak Joni. Ketemu lagi nanti. Udah dibayarin nih, bukan gratisan, ini bayar sendiri, cuman tim gue yang bayarin bukan gue. Karena hari ini kita lagi tadi bawa tamu sama Pak Joni. Makasih banyak Pak Joni udah nemenin saya tadi makan di sini sela-sela kesibukannya. Selain aktif sebagai anggota DPRD, beliau juga aktif sebagai CEO dari klub Persipa Pati. Jadi kalau misalnya kalian mau cek Instagramnya Persipa, bisa cek di @persipa'official. Nah kalau kalian pengen cek tadi merchandise Persipa, bisa cek di @persipastore. Makasih banyak udah nemenin gue makan kali ini. Kita akan pulang, sebenarnya ini hari terakhir gue di Pati. Sudah bisa dipastikan saya akan kembali ke Pati karena kita mau balik lagi lihat nanti pertandingan Liga 2, terutama kita dukung Persipa Pati ya guys ya. Kalau kalian punya rekomendasi kuliner menarik yang harus gue kunjungi ketika gue ada di Pati, boleh komen di bawah dan follow Instagram di @bungkusnetwork. Salah, udah nggak ada, udah hilang. Subscribe channel gue karena gue upload 3 kali seminggu. Selalu ada video baru hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Follow Instagram di @bungkusofficial, TikTok juga di @bungkusofficial. Gue lagi malas bikin second account. Hari ini udah 2 ya? Kalau di luar kota kayaknya nggak usah ada second account ya? Emang udah 3? 2 ya? Tapi kalau kalian nggak pernah dibalas sama Yudis nih, di Instagram boleh cek second account Yudis di @persipa'official. Itu second account lo juga ya? Second account. Lo juga ternyata klub bola ya? DM situ ya orang rekomendasi makanan. Ternyata lo klub bola ya?